sekalian di tengah masyarakat, seharusnya juga bisa menjadi alat bagi kita untuk menyampaikan target pilkada ini. Kebetulan saya memiliki 24 rencana program atau kegiatan unggulan, dan itu harus dipahami. Kemudian diketuk tulangkan kepada masyarakat yang lain. Bagaimana kita berbicara tentang perlunya kita membangun dunia pendidikan. Ingat bahwa saya menjanjikan akan memberikan 10.000 beasiswa bagi masyarakat Cimahi, dari mulai SD, SMP, SMA sampai bahkan kuliah. Kemudian juga saya akan menuntaskan rutilahu di Cimahi. Jangan lagi nanti ada rutilahu di Cimahi. Ingat, kita memiliki 3.000 rutilahu. Bu Aida ini yang paling rajin. Bu Aida, kalau berbicara rutilahu, Bu Aida, Bu Rini biasanya itu sangat antusias. 3.000 lebih rutilahu akan kita bantu, akan kita selesaikan. Sehingga kalau saja saya terpilih menjadi wali kota dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, mudah-mudahan rutilahu di Cimahi ini bisa tuntas. Kalaupun ada, itu hanya pertemuan biasa saja yang menurut kadarnya normal-normal saja. Karena kalau yang namanya rumah selalu akan sampai kepada masa dipelihara. Nah, yang kita prioritaskan hari ini adalah yang memang secara kategorinya adalah rumah yang sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah. 3.000 rutilahu insya Allah kita akan bantu. Kemudian juga kita berbicara tentang bagaimana kita memberikan kesempatan kepada anak-anak kita, kaula muda. Kita akan bantu mereka untuk meningkatkan kemampuan dalam penguasaan teknologi digitalnya. Kita akan memprogramkan yang namanya upskill teknologi digital. Sekaligus juga akan dilengkapi dengan balai latihan kerja. Nanti nyambung antara keberadaan Teknopark dengan BLK ini akan nyambung. Nah, kalau yang memang nanti akan lebih fokus dalam dunia digital, kita arahkan ke Teknopark. Tetapi untuk yang memang memerlukan tambahan atau peningkatan keterampilan, kita arahkan ke BLK. Nah, itu adalah program-program yang insya Allah akan saya jalankan. Belum lagi yang lain. Bagaimana kita juga memahami, Pak Agung ini juga tolong disampaikan. Kita harus bisa mengapresiasi dari setiap kader, ya, karena banyak kader-kader kita ini yang memang memiliki kecenderungan kepada Demokrat, entah itu di PKK-nya, kemudian kader posyandunya, kader posbindunya, termasuk para linmas, bahkan RT RW. Itu insya Allah kita juga akan berikan apresiasi. Kita bantu mereka dengan insentif. Kita juga akan dukung para RT, para RW, kemudian para pengelola posyandu dengan belanja operasional. Insya Allah itu akan bisa membekali mereka di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengurus di wilayah setempat. Banyak Bapak Ibu sekalian, belum lagi kalau berbicara tentang perlunya kita melakukan penataan ruang yang ada di Kota Cimahi ini, menyangkut lingkungan pemukiman, kawasan perumahan, itu semua akan kita garap. Jangan lagi nanti kita berbicara misalnya tiap tahun masuk ke musim penghujan, gogorowokan, Pak lembur musim goreng kakeum. Kita akan melakukan penataan satu persatu dan berbicara tentang penanggulangan banjir. Ini menjadi salah satu yang insya Allah juga akan kita jalankan. Pak Dadang, berbicara tentang banjir artinya kita berbicara tentang air. Dan air itu tidak bisa dibendung, tidak bisa dilawan. Yang bisa kita lakukan hanya menyalurkan. Bagaimana air ini dari wilayah utara yang memang derajat ketinggiannya lebih tinggi dibanding dengan wilayah Cimahi Selatan, itu harus mengalir lancar sehingga bisa kemudian bermuara di Sungai Citarum. Tidak lagi ada tempat-tempat kita yang setiap musim hujan selalu kakeum, ya, banjir Cilencang. Saya sudah melakukan kajian bagaimana saya coba mengkaji yang namanya master plan drainase sekota Cimahi. Saya pastikan tidak ada drainase di Cimahi yang tidak nyambung, karena ketika ada drainase yang tidak nyambung, disitulah ada pertanyaan airna itu China kamana, pasti banjir. Itu sudah saya lakukan, sehingga insya Allah 5 tahun ke depan kita akan tuntaskan itu. Saya tidak lagi berpikir parsial, tapi harus komprehensif, karena berbicara air itu rembesannya kemana-mana. Nah itu juga Bapak Ibu sekalian, ini ada yang memang aktif di RT RW kan. Kita juga akan
buat PRW, mana PRW tuh? Ya, insya Allah PPM Plus kita jalankan. Tapi mohon maaf, ini basis perhitungannya adalah jumlah RT. Ini untuk memberikan asas keadilan. Misalkan 1 RW 5 RT, ada lagi 1 RW 10 RT. Tentu nanti bobot untuk PPM-nya akan berbeda. Perhitungannya per RT. Kalau per RT kita hitung, katakanlah misalnya 40 juta, kali 5 hanya dapat 200 juta RW itu. Tapi untuk yang misalnya lebih dari itu, tentu sesuai dengan jumlah RT-nya. Insya Allah ini juga kita jalankan. Jadi ini adalah sebuah pemikiran dari saya yang diberangkatkan dari Demokrat untuk bisa menancapkan Partai Demokrat di Cimahi ini. Jadi saya mohon Bapak Ibu sekalian, keberadaan Bapak Ibu sekalian di tengah masyarakat harus bisa menjadi mesin politik dalam meraih kemenangan di pilkada nanti. Ini yang kita butuhkan. Jadi berkenaan dengan konsolidasi dan pendidikan politik, ingat bahwa kita memiliki tugas, memiliki target yang harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya dan harus kita hasilkan. Insya Allah keberadaan Bapak Ibu sekalian di tengah masyarakat ini akan sangat membantu. Kita juga mungkin dalam hal ini karena kita berkolaborasi, berkoalisi, kita bangun komunikasi yang baik, entah itu dengan partai yang lain, apa itu Nasdem, Golkar ataupun PKS. Tapi satu hal yang pasti, Demokrat tidak boleh ketinggalan, harus yang terdepan. Karena nyatanya yang paling duluan mendapatkan rekomendasi dari Demokrat, yang saya dapatkan rekomendasi yang paling duluan itu dari Demokrat. Ini harus dipahami oleh semuanya. Partai pertama yang memberikan rekomendasinya kepada saya adalah Demokrat. Jadi tidak boleh ketinggalan Pak Ketua. Insya Allah apa yang dulu pernah disampaikan oleh Pak Ketua kepada saya dalam konteks kontestasi pilkada ini, insya Allah saya akan jalankan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ini bisa mewakili kepentingan Partai Demokrat untuk lebih berkibar di Kota Cimahi. Nah itu saya yakin kita mampu membirukan Cimahi. Sepakat? Sepakat? Terima kasih. Yuk kita birukan Cimahi. Mudah-mudahan Demokrat ke depan tidak lagi hanya bicara 6 kursi, kalau bisa lebih dari 9 kursi. Saya kira itu, terima kasih. Mohon maaf bila mana ada kata yang kurang berkenan, juga sekaligus atas penerimaan tempat ini. Tapi satu hal yang pasti, kehadiran Bapak Ibu sekalian di sini ini akan semakin menguatkan tekad saya untuk terus berjuang, sehingga mudah-mudahan di kontestasi pilkada ini kita bisa memenangkan itu, dan tentu saja kemanfaatannya untuk kita semua sebagai warga Kota Cimahi, juga termasuk untuk Partai Demokrat. Saya kira itu saja. Terima kasih. Mohon maaf bila mana ada kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik juara. Karena saya nggak punya baju. Ya. Baik, terima kasih. Ketika semua sudah dengarkan, terima kasih Pak Dik. Kita sudah mendengarkan program yang akan Bapak jalankan apabila menjadi wali kota, insya Allah atas dukungan dan itu daripada Allah SWT, kita akan mampu mengantarkan pasangan Dik Bagja untuk menjadi wali kota dan wakil wali kota Cimahi 2024-2029.